Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anakku semuanya. Hari ini, di hari Senin ini, kita akan memulai pelajaran dengan pelajaran matematika. Kita akan belajar materi yang keempat, materi yang keempat yaitu tentang membandingkan pecahan. Kita akan mempelajari bagaimana cara membandingkan pecahan tersebut, apakah lebih besar, apakah lebih kecil. Baiklah anak-anakku semuanya, simak dan perhatikan dengan baik video dari Budini. Baiklah anak-anakku semuanya, materi membandingkan pecahan ini ada di buku kalian di halaman 7 ya. Di halaman 7 yang ini. Nah, untuk memberikan penjelasan pada kalian, Budini menuliskannya kembali dan menerangkannya satu persatu. Ya, membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan itu apa? Membandingkan pecahan itu melihat dua pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Ya, ada 3 cara. 1, menggunakan gambar. Dan yang kedua, menggunakan garis bilangan. Kemudian yang ketiga, menggunakan garis bilangan pecahan. Nah, ini dibagi menjadi 2. Yang berpenyebut sama, kemudian yang berpenyebut berbeda. Sekarang kita ke cara yang pertama, yaitu yang dengan gambar. Kita lihat dari gambar berikut. Coba nilai pecahannya berapa? Coba yang diarsir nilai pecahannya ada berapa? Yang diarsir ada 2. Ada 2 dari 4 bagi ya, sebentar. Ada 2 dari 4 bagian. Kemudian yang diarsir warna merah. Ini berapa bagian? Yang diarsir ada 1, 2, 3. Ternyata ada 3 bagian dari 4 bagian. Kemudian kita lihat yang diarsir daerah manakah yang lebih besar? Ayo, yang ini yang warna hijau atau yang warna merah? Kita lihat yang besar ternyata yang warna merah. Berarti bisa dituliskan di sini ya, 2/4 titik 3/4. Karena yang besar adalah 3/4, maka yang dimakan adalah yang 3/4. Yang dimakan piye maksudnya? Maksudnya seperti ini. Mulutnya ini ke arah 3/4. Nih, ini yang dimakan. Maksudnya seperti itu. Kemudian untuk cara yang kedua, dengan garis bilangan. Kalian lihat. Masih ingat kan mengisi nilai pecahan pada garis bilangan? Coba kita isi ya. Dari 0 ke 1 ada berapa langkah? 1, 2. Berarti nanti per 2. Setelah 0 berapa? Kita isi angka 1. Kemudian untuk yang berikutnya. Ada berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah, berarti kita isi per 4. Kemudian habis 0 berapa? 1,
2, 3. Yang ini 4/4 atau 1. Kemudian berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 langkah. Berarti per 6 per 6 per 6 per 6 per 6. Habis 0 berapa? 1. Kemudian 2, 3, 4, 5. Yang ini 6 per 6. Kemudian yang ini ada berapa langkah ini? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 langkah. Berarti kita isi per 8 per 8 per 8 per 8 per 8 per 8 per 8. Atasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa membandingkannya. Ya, untuk garis bilangan semakin ke kanan nih, semakin dia ke kanan berarti dia lebih atau dia semakin besar ya, semakin ke kanan dia semakin besar. Untuk nih garis bilangan yang pertama. Sekarang kalau setengah dibandingkan 1, satunya ada di sini ya, setengahnya ada di sini. Berarti yang dimakan yang angka berapa? Yang dimakan angka setengah apa angka satunya? Oh, ternyata yang dimakan adalah angka satunya. Nah, seperti ini. Itu contoh berikutnya. Kita lihat ya. Misalnya ini antara setengah sama 3/4. Coba ya, antara ini setengah ini sama 3/4. Setengah sama 3/4. Kita lihat setengahnya di sini, 3/4-nya di sini. 3/4 di sebelah kanannya ini ya, di sebelah kanannya setengah. Nah, berarti yang dimakan adalah yang 3/4. Ini artinya apa? Setengah itu lebih kecil dari 3/4. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ini kita mau membandingkan antara 2/6 ya, antara 2/6 dengan 1/4. Ini ya, 2/6 ini sama 1/4. 2/6 sama 1/4. Kita lihat 2/6-nya ada di sini di sebelah kanan dan 1/4-nya di sebelah kirinya 2/6. Nah, berarti yang dimakan yang mana? Yang ini apa yang ini? Lebih besar yang sebelah kanan apa yang kiri? Yang dimakan itu 2/6. Nah, mulutnya mangkapnya ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian contoh berikutnya, misalnya ini. Udini mau membandingkan antara berapa enaknya ya? Ini 3/8 dengan 1/6. 3/8 di sebelah sini, 1/6 sebelah sini. Jadi kita lihat yang lebih besar adalah, ternyata yang lebih besar adalah 3/8-nya. Mulutnya ke sini. Dia mau makan yang ini. Tuh, kemudian untuk cara yang ketiga ya, sekarang cara yang ketiga yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut sama dan yang berpenyebut beda.
Nih ya, untuk soal yang membandingkan pecahan yang berpenyebut sama itu gampang sekali ya. Ini gampang sekali. Misalnya ini, bandingkan nilai pecahan 1/4 dengan 3/4. Kita tulis saja di sini. 1/4 dengan 3/4. Kita lihat di sini penyebutnya ternyata sudah sama ya, penyebutnya sama-sama 4. Kalau sudah penyebutnya sama seperti ini, tinggal kita lihat aja angka di atas atau pembilangnya. Angka di atas yang lebih besar angka mana? Tulis ya, angka yang besar. Angka yang besar 1 atau 3. Ayo, yang mana? Budin tulis lagi di sini aja ya. 1/4 dengan 3/4. Ternyata angka yang besar adalah angka berapa? Yang besar adalah angka 3-nya. Yang besar kan angka 3. Berarti yang dimakan yang mana? Mulutnya ke arah mana? Mulutnya ke arah 1/4 apa ke arah 3/4? Nah, berarti mulutnya di arah 3/4. Seperti ini. Kemudian, untuk contoh berikutnya, untuk pecahan yang berpenyebut sama. Lihat. Ya. Kita lihat ini penyebut sudah sama-sama per 5. Pembilangnya berbeda. 2/5 dengan 1/5. Coba gede mana? 2-nya apa 1-nya? Yang lebih besar adalah angka 2. Berarti mulutnya mengarah ke angka 2. Nah, seperti ini. 2/5 lebih besar daripada 1/5. Gampang kan? Sekarang untuk cara yang berikutnya, yaitu membandingkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Untuk cara yang ini syaratnya 1. Syaratnya 1 ya. Begini tulis. Syaratnya penyebut harus disamakan. Penyebut harus sama. Ini harus digaris bawah. Penyebut harus sama. Kita lihat untuk soal nomor 1, yaitu 1/2 dengan 1/4. Coba kalian lihat. Penyebutnya sudah sama apa belum? Penyebutnya ternyata belum sama. Nah, bagaimana caranya biar sama? Biar sama, penyebutnya ini kita jadikan enaknya angka berapa? Kita lihat ya. Tulis dulu di sini. 2. Kalau 2 kali 1 berapa? 2. 2 kalau kali 2 berapa? 4. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, kita lihat. Kira-kira kita jadikan penyebutnya 4 atau 6. Jangan 2. Kalau 2 kenapa nggak mau? Nggak boleh. Karena apa? Karena 2 itu lebih kecil dari 4. Ya. Kita ambil angka yang kecil saja. 4-nya. Berarti penyebutnya harus kita jadikan per 4. Terus yang di sini, yang sini kan sudah 1/4. Kita biarkan saja. Nah, caranya bagaimana? Nih. 2 ini kok bisa jadi 4? Kita kalikan berapa? Oh, 2 biar jadi 4 itu kita kalikan 2, Bu Guru. Oke, kita kali 2. Masih ingat kemarin kan? Menyamakan pecahan. Kalau di bawah yang penyebut kali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2. Ya kan?
1 kali 2 berapa? 2. Nah, sekarang untuk yang ini 4 sama 4. Ini sebenarnya kita gampang aja, langsung tulis aja ini sama 1/4. Tapi kalau enggak, kita uraikan juga tidak apa-apa. 4 menjadi 4, itu kali berapa? Kali 1, ya kan? Kalau bawah kali 1, penyebut kali 1, berarti pembilang juga harus kali 1. 1 kali 1 berapa, Mbak? Mas adalah 1. Nah, dari sini ketemu. Sekarang penyebutnya kan sudah sama, ya kan? Penyebutnya udah 4 semuanya. Kita tulis 2/4 dengan 1/4. Gede yang mana, yo? Angka 2 apa angka 1? Oh, angka 2. Berarti yang dimakan adalah angka 2. Wah, mulutnya mangap ke angka 2. Sekarang untuk yang berikutnya, contoh berikutnya ini 1/6. Bandingkan pecahan 1/6 dan 2/3. 1/6 dengan 2/3. Kita ambil angka yang kecil. Pilihnya angka 3 ya, jangan angka 6. 3. 3 kali 1. 3 kali 2. 3 kali 3. Dan seterusnya loh ya ini. Dan seterusnya. Sekarang kita lihat. Ada angka 6 ini. Lalu kita ambil angka berapa? Ini. Oke, sekarang kita tulis lagi. Sekarang penyebutnya kita jadikan 6. Kita jadikan per 6. Sekarang 6 menjadi 6 itu dikali 1. Bawah kali 1, atas juga dikali 1. Berarti berapa ini? 1 kali 1. 1. Kemudian yang berikutnya 3 bisa menjadi 6 itu dikali berapa? Kita kali 2. Wah. Dan atas juga kali 2. Wah. Berarti berapa? 2 kali 2 4. Oke, sekarang Bu Dini tulis kembali 1/6 dengan 4/6. 1 sama 4 besar mana? Besar angka 4. Ini yang dimakan. Nah, ini cara yang ketiga yang membandingkan pecahan untuk menyebut berbeda. Kemudian ada satu cara lagi. Caranya itu di buku ternyata tidak ada, ya. Di buku ternyata tidak diterangkan. Nah, Bu Dini mau menerangkannya pada kalian. Nah, ini contohnya mengalihkan silang. Nah, bandingkan pecahan berikut 1/5 dengan 2/3. Bu Dini tadi bilang kan dikalikan silang, ya. Bu Dini tulis di sini lagi pecahannya 1/5 dengan 2/3. Dikalikan silang itu seperti ini. Nah, seperti ini. Tiga dari bawah ya, dari bawah ke atas ini. 3 dikali 1 berapa? 3 dikali 1. 3 dikali 1 itu sama dengan 3. Kemudian ini dari bawah ke atas ya, menyilang. 5 kali 2 berapa? 10. Loh. Sekarang antara 3 sama 10 gedean mana? Ternyata ketiga sama 10 itu gede yang 10. Loh, berarti mulutnya kemana? Mulutnya ke arah mana? Yo, ini ke sana apa ke sini? Ya, mulutnya ke sana. Nah, ini udah di sini ya. Jawabannya adalah seperti
Untuk contoh berikutnya, 3/6 dengan 2/7 dikalikan silang. Seret dari bawah ke atas ya. 7 kali 3 berapa? 21. 6 kali 2 berapa? 12. Yo, 21 sama 12 gede mana? 21 sama 12 itu gede 21. Berarti arahnya ke sini ya, mulutnya. Berarti seperti ini Bu Guru. Seperti itu. Contoh yang keempat, 2/4 dengan 3/6. Kita kalikan silang. Seret. Dari bawah ke atas. 6 kali 2 berapa? 6 kali 2 adalah 12. 4 kali 3 12. Oh, ternyata sama. 12 dengan 12. Berarti bisa kasih tanda sama dengan. Contoh berikutnya, 3/7 dengan 2/10. Kita kalikan silang. 7 kali 2 berapa? 14. 10 kali 3 30. Kita lihat 30 sama 14 gede mana? 30 sama 14 itu lebih besar yang 30. Berarti panahnya adalah ke arah ini. Nah, bagaimana anak-anakku semuanya? Ternyata membandingkan pecahan kalau dengan cara mengalihkan silang ternyata lebih mudah, ya kan? Sekarang tugas kalian coba kerjakan tadi halaman 9 ya. Halaman 9 latihan yang paling atas. Nah, ini ya. Ini. Yang ini. Nah, yang ini, anak-anak. Nah, yang ini kalian kerjakan. Bu Dini beri waktu 15 menit. Setelah itu akan kita bahas. Baik anak-anakku semuanya, silahkan mengerjakan. Selamat mengerjakan dengan teliti. Oh ya, satu lagi. Kalian mengerjakannya dengan cara mengalihkan silang saja ya. Kalian mengerjakan dengan cara mengalihkan silang. Jadi dikasih waktu 15 menit. Setelah itu kita bahas. Oke, sekian penjelasan dari Bu Dini untuk materi membandingkan pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.